Malam itu kulihat langit sudah gelap. Angin malam pun bertiup dingin menusuk badanku, yang saat itu sedang mengayuh sepeda di sebuah jalanan yang cukup sepi. Namaku Bima. Malam itu sekitar jam 11 malam, aku baru saja pulang dari kampusku. Aku tidak mengira akan pulang selarut itu. Padahal jika tahu akan seperti ini, mungkin aku tidak akan membawa sepeda. Ya, mau bagaimana lagi? Jarak antara kampus dan kosanku terbilang cukup jauh. Namun karena menggunakan sepeda, jadi aku tidak bisa berekspektasi untuk segera sampai di kosan. Rapat BEM di kampus hingga larut malam itu memaksaku untuk mengayuh sepedaku di malam hari. Lumayan lelah. Di perjalanan rasa kantuk mulai muncul. Aku tetap fokus mengayuh sepedaku. Sesekali kulihat jam tangan. Sudah hampir 20 menit aku mengayuh sepedaku itu. Jalanan yang kulewati terbilang sepi. Hanya ada beberapa kendaraan saja yang sesekali melintas. Aku tidak berpikiran hal aneh atau semacamnya. Sampai tiba-tiba aku merasakan sepedaku terasa berat. Padahal jalanannya tidak menanjak. Aku mencoba menoleh ke arah ban. Takutnya banku kempes. Tapi ternyata tidak. Aku lanjutkan perjalananku dan mencoba mempercepat laju sepeda. Semakin ku kayuh sepedaku itu, entah kenapa rasanya semakin berat. Menurutku ini aneh. Sampai di sebuah tikungan tajam, aku mendengar sesuatu. Bima! Itu yang kudengar. Ada yang memanggil namaku. Terdengar suaranya seperti seorang perempuan. Aku sempat melirik dan menengok ke sekitar. Siapa tahu ada temanku yang memanggilku. Namun nyatanya tidak ada siapa-siapa di sekelilingku. Hanya aku sendiri yang ada di tikungan tajam itu. Seketika bulu kuduku berdiri. Merinding. Aku lanjutkan lagi mengayuh sepedaku. Kali ini ku coba semakin cepat untuk segera sampai di kosan. Dan tiba-tiba aku rem sepedaku itu karena hampir saja aku menggilas sesuatu. Dan setelah berhenti kulihat ada bangkai kucing di tengah jalan. Iya, bangkai kucing yang sepertinya baru saja tertabrak di tikungan itu.
Kulihat bangkai kucing itu sampai Bima! lagi dan lagi aku mendengar ada yang memanggil namaku. Kali ini aku berusaha untuk tidak mencari tahu. Aku langsung mengayuh sepedaku lagi dan melaju secepat mungkin. Hingga tak lama kemudian, sampailah aku di depan kosanku. Gerbang kosanku tertutup. Biasanya memang ketika sudah hampir tengah malam, gerbang akan digembok. Dan setiap pemilik kosan pasti punya kunci gemboknya. Aku pun membuka gemboknya, dan dari ujung mataku, kulihat ada seseorang yang berdiri di tepi jalan depan kosanku. Dari ujung mata bisa terlihat orang itu memakai baju putih dan melambaikan tangannya ke arahku. Kontan aku menengok ke arahnya, melihat ke seberang jalan. Dan ketika kulihat, tidak ada siapa-siapa. Mungkin halusinasiku saja karena terlalu lelah, membuat konsentrasiku tak fokus. Setelah membuka gerbang, aku pun masuk ke dalam. Kusimpan sepedaku di garasi, dan ketika akan menutup gerbang, aku mendengar ada suara tiang listrik yang dipukul. Aku cukup tenang, karena biasanya itu satpam yang berjaga. Ketika berpatroli, untuk menandakan mereka sedang berpatroli, biasanya mereka memukul tiang listrik. Aku lanjutkan menutup gerbang, tapi sebelumnya, karena ada rasa penasaran, aku pun menengok ke jalan depan. Ya, setidaknya untuk menyapa bapak satpam itu. Dari kejauhan, kulihat memang ada yang berjalan mendekatiku. Jalan di sebelah sana memang cukup gelap, tidak ada lampu penerangan. Tapi kulihat ada yang sedang berjalan menuju ke arah gerbang kosanku itu. Ya, mungkin itu satpam yang tadi. Aku sempat menunggu beberapa saat untuk menyapa satpam itu, lalu baru masuk ke dalam. Ketika semakin dekat, ternyata yang berjalan mendekati gerbang kosanku itu bukanlah satpam komplek, tapi seorang perempuan memakai baju kaos putih dan bawahan berwarna gelap.
Sekujur tubuhnya terlihat basah kuyup. Berjalan tanpa memakai alas kaki. Berjalan sambil menunduk dengan rambutnya yang terlihat basah. Perlahan perempuan itu berjalan dan mulai mendekati gerbang kosanku, di mana aku sedang berdiri di sana. Kurang lebih beberapa langkah mendekatiku, perempuan itu mengangkat wajahnya. Kali ini terlihat jelas wajah perempuan itu. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Dia terus melihat ke arahku. Terus melihat ke arahku. Dan tiba-tiba saja menunjuk ke arahku. Tingkahnya yang aneh membuatku langsung masuk ke dalam kosan dan menutup gerbang rapat-rapat. Siapa ya? Orang gila kali ya? Bodoh. Setelah mengembok kembali gerbang, aku langsung beranjak ke kamarku. Tidak habis pikir dengan apa yang terjadi tadi padaku. Aku masih berpikir aku kelelahan. Maka dari itu aku langsung merebahkan badanku di atas tempat tidur. Mencoba untuk langsung tertidur dan terlelap. Sampai aku dengar ada suara dari arah lemari baju. Suara tikus. Atau entahlah. Suaranya semakin gaduh dari dalam lemari. Membuatku langsung bangun, bangkit dari tidurku. Dan perlahan menuju ke arah lemari bajuku itu. Lemari bajuku ini lemari kayu dengan 2 pintu yang cukup besar. Aku pun beranikan diri untuk membuka lemari bajuku itu. Dan ketika ku buka lemari baju itu, di dalam lemari baju itu terlihat seorang perempuan sedang duduk jongkok dengan mulutnya yang menganga. Sosok perempuan itu sosok yang sama yang kulihat di depan gerbang kosanku tadi. Kini terasa bulu kuduku berdiri dari ujung kaki ke ujung kepala. Ketika sosok itu kini mulai menangis. Seakan-akan meminta bantuan. Aku langsung menutup mataku dan berdoa.
agar sosok itu hilang dari hadapanku. Dan tiba-tiba saja suaranya semakin mengecil. Dan terasa hembusan angin yang sangat dingin menerpa tubuhku. Dan ketika ku buka mata lagi, sosok itu sudah hilang. Aku terduduk lemas. Aku keluar dari kamar kosanku, duduk di teras, dan tidak percaya dengan apa yang kulihat tadi. Sampai salah satu teman di kosanku keluar dari kamarnya. Dia menyapa aku dan bertanya kenapa berada di luar. Sedangkan ia baru saja akan ke toilet katanya. Aku pun ceritakan apa yang ku alami tadi. Ketika mendengar ceritaku itu, temanku langsung merinding. Dia bilang, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan insiden yang terjadi beberapa waktu yang lalu katanya. Ada sebuah kecelakaan yang terjadi di tikungan tajam itu. Sebuah kecelakaan tunggal dengan korban seorang perempuan. Motor yang dikendarainya sampai masuk ke jurang dekat tikungan. Dan terlihat juga ada seekor kucing yang tertabrak di sana. Sepertinya korban mencoba menghindari kucing yang tiba-tiba saja menyeberang. Namun karena tak bisa, kucingnya pun tertabrak dan kejadian selanjutnya mungkin kamu bisa menebaknya. Entahlah, apakah yang mendatangiku itu ada hubungannya atau tidak. Yang jelas, aku tidak mau mengalaminya lagi.